Hai semuanya, nama saya Caleb dan dalam tutorial ramah pemula ini saya akan membimbing Anda langkah demi langkah melalui seluruh proses membangun website gratis di GoDaddy menggunakan alat pembuat website online mereka. Jika Anda membuat website gratis, Anda menggunakan template, mempersonalisasikannya sesuai merek Anda, mengaturnya untuk menjual produk dan layanan, menyesuaikan setiap bagian penting, dan akhirnya kita akan menerbitkan website Anda. Di akhir panduan video ini, Anda akan memiliki website gratis yang sepenuhnya berfungsi dan disesuaikan untuk kebutuhan merek dan bisnis Anda. Dan dengan itu, mari kita mulai langsung. Jadi untuk memulai, yang pertama-tama klik tautan di bagian atas deskripsi video ini. Tautan ini akan memberikan Anda penawaran terbaik untuk website GoDaddy Anda jika suatu saat Anda memutuskan untuk meningkatkan dari paket gratis. Setelah Anda di sini, klik tombol mulai gratis. Sekarang Anda bisa memilih untuk masuk ke akun jika sudah memiliki akun, tetapi Anda juga bisa membuat akun baru dengan Facebook, Google, atau alamat email Anda sendiri. Setelah menemui informasi pribadi Anda, saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Setelah Anda membuat akun GoDaddy gratis atau masuk ke akun yang sudah ada, GoDaddy akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang website Anda. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tergantung pada merek dan bisnis Anda. Tapi untuk saya akan klik mulai dengan situs web dasar, lalu saya akan gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Sekarang GoDaddy ingin tahu kategori situs web apa yang ingin Anda pilih. Ada banyak sekali kategori yang sudah dibuat sebelumnya, tapi dalam kasus saya akan klik fotografi. Dan ketika saya selesai, saya akan gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Sekarang saya akan memberi nama situs to web saya. Saya menjalankan bisnis fotografi, jadi saya akan memilih nama Photos by Caleb. Dan sekali lagi saya akan gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Sekarang, GoDaddy akan memungkinkan Anda untuk mengisi informasi kontak Anda. Anda bisa memilih untuk menambahkan alamat fisik, nomor telepon, dan alamat email Anda. Sepanjang tutorial ini, saya hanya akan menggunakan alamat email saya. Setelah Anda selesai di sini, klik lanjutkan. Selanjutnya, kita bisa memberitahu GoDaddy sedikit tentang bisnis kita. GoDaddy kemudian akan mengambil informasi yang kita berikan dan menggunakan AI untuk membantu membuat situs web untuk bisnis kita. Sebagai contoh, saya menjalankan bisnis fotografi, jadi saya akan mengatakan, saya ingin galeri gambar untuk menunjukkan proyek fotografi saya kepada klien. Saya juga ingin menjual cetakan fisik, memiliki tombol call to action book now, menyediakan tautan ke saluran media sosial saya, memberikan opsi kepada klien untuk berlangganan newsletter saya, dan memiliki bagian about me yang menceritakan kisah saya. Memberikan informasi yang tepat di sini kepada AI GoDaddy benar-benar dapat membantu proses pembuatan situs web Anda dengan cepat. Setelah Anda selesai dengan ini, arahkan ke bagian bawah dan klik lanjutkan. GoDaddy sekarang akan membangun situs web gratis Anda. Sebelum mendapatkan akses penuh ke situs web kita, GoDaddy akan meminta Anda untuk meningkatkan ke paket berbayar. Ini tidak wajib, tetapi ada baiknya melihat berbagai keuntungan yang akan Anda dapatkan dan mempertimbangkan apakah layak untuk melakukan upgrade. Setelah Anda siap untuk melanjutkan, arahkan ke kanan atas dan klik tanda X ini. Sekarang kita akhirnya memiliki akses ke situs web kita. Mari kita arahkan ke sisi kanan dan pelajari cara menavigasi pembuat situs web. Mari kita mulai dengan 3 tab di bagian atas. Di sini kita bisa melihat bahwa kita sedang berada di tab website. Selain itu, kita juga memiliki tab tema dan pengaturan. Untuk saat ini, kita akan tetap berada di tab website. Di sini kita memiliki akses ke navigasi situs, dan jika kita klik tanda plus biru ini, kita bisa menambahkan halaman ke situs web kita. Karena kita menggunakan paket gratis, kita hanya bisa memiliki satu halaman di situs web kita. Jika Anda ingin menambahkan halaman tambahan, Anda harus meningkatkan ke paket berbayar. Selanjutnya, mari kita kembali ke bagian atas dan klik pada tema. Saat membuat situs web secara otomatis, GoDaddy memilihkan tema untuk Anda. Seperti yang saya menggunakan tema urban. Jika Anda ingin mengganti tema, cukup klik pada coba tampilan baru. Di sini Anda bisa menggulir ke bawah dan menemukan tema yang paling cocok untuk Anda. Saya sudah puas dengan tema urban, jadi saya akan klik kembali ke tema saat ini. Sekarang mari kita klik pada warna di sisi kanan. Jika saya menggulir sedikit ke bawah di situs web saya, lalu saya memilih warna baru di sini, misalnya saya pilih warna pink ini, Anda bisa melihat konten situs web saya di sisi kiri telah berubah. Sekarang Anda memiliki warna-warna yang sudah dipilihkan oleh GoDaddy, tapi jika Anda ingin memilih warna merek Anda sendiri, Anda benar-benar bisa melakukannya di bagian bawah sini. Sekarang mari kita gulir sedikit lagi ke bawah di sisi kanan dan klik pada font.
Jika saya mengklik font beri, isu akan lihat di sisi kiri semua font di situs web saya telah beri. Jika Anda ingin mengubah baik font utama maupun sekunder di situs web Anda, klik tombol biru Advanced. Melakukan hal ini akan menampilkan opsi font utama dan sekunder. Saya akan kembali ke font default yang sudah saya pilih sebelumnya. Sekarang, mari kita gulir sampai ke bagian paling bawah dan klik pada tab tombol. Mari kita kembali ke situs web di sisi kiri dan temukan tombol call to action saya di sini. Jika saya mengklik gaya tombol utama di sisi kanan, akan muncul daftar berbagai tombol ini. Misalnya, saya bisa memilih tombol yang membulat atau opsi yang lebih transparan. Setelah Anda selesai menyesuaikan pengaturan tema, arahkan ke bagian atas dan klik selesai. Tab terakhir yang tersisa di sini adalah tab pengaturan, tapi kita akan membahasnya sedikit nanti di video ini. Selanjutnya, mari kita mulai menyesuaikan logo dan header untuk situs web kita. Mari kita kembali ke bagian website di sisi kanan untuk memulai. Kita akan mulai dengan logo kita. Untuk menyesuaikan logo Anda, temukan nama situs web Anda di bagian atas situs web Anda. Nama situs web saya adalah Photos by Caleb. Dengan kursor saya mengarah ke sana dan garis biru muncul, saya akan mengklik nama situs web saya. Sekarang, kembali di sisi kanan, kita bisa melihat beberapa informasi telah muncul. Di sini, saya bisa memilih untuk mengubah nama situs web saya hanya dengan mengubah teksnya. Selain itu, di bawah opsi lainnya, saya bisa memilih untuk mengunggah atau membuat logo. Untuk tutorial ini, saya akan memilih opsi ini. Setelah saya klik, saya bisa memilih untuk mengunggah logo yang sudah ada dari perangkat saya, atau saya bisa memilih untuk membuat logo gratis. Mari kita pilih opsi ini. Untuk melakukan ini, saya akan klik Buat. Untuk membuat logo kita, GoDaddy membutuhkan sedikit informasi. Mereka akan mulai dengan mengumpulkan nama logo Anda, kategori bisnis Anda, lalu Anda bisa mendeskripsikan bisnis Anda dalam beberapa kata. Di sini saya memilih untuk menulis fotografer profesional yang mengkhususkan diri pada fotografi studio dan lanskap serta cetakan fisik. Ini memberikan sedikit lebih banyak informasi kepada pembuat logo GoDaddy tentang bisnis saya dan apa yang sebaiknya mereka masukkan ke dalam logo. Saya akan pergi ke bagian kanan bawah dan klik Lanjutkan. Sekarang kita bisa memilih hingga 3 kata yang paling menggambarkan kepribadian bisnis kita. Saya akan memilih petualang, minimalis, dan ramah. Dan setelah selesai, saya akan klik Generate di bagian kanan bawah. GoDaddy sekarang akan membuat logo Anda. Dan seperti yang Anda lihat, logo saya sekarang sudah tersedia. Di sisi kanan, saya bisa memilih untuk mengubah skema warna logo saya, dan di sisi kiri, Anda bisa melihat beberapa pilihan dan variasi berbeda untuk logo Anda. Saya paling suka opsi dengan ikon kamera ini, jadi untuk mengubahnya, saya cukup klik pada yang paling saya sukai. Saya udah puas dengan logo saya, jadi saya akan menuju ke bagian kanan atas untuk melihat beberapa opsi. Saya dapat memilih untuk mengekspor logo saya dan menyimpannya ke perangkat saya. Selanjutnya, saya dapat memilih untuk melanjutkan dan beralih ke langkah berikutnya. Mari kita klik ini. Dengan logo saya dipilih di sini, saya dapat menavigasi ke sisi kanan bawah dan mengeklik sisipkan. Di sini, di bagian atas situs web saya, logo saya kini telah ditambahkan. Sekarang mari mulai menyesuaikan header kita. Untuk memilih tajuk, arahkan tikus Anda ke bagian atas situs web Anda. Ketika Anda melihat garis tepi biru muncul, itu berarti header Anda sedang disorot. Untuk mengedit informasi di dalam header Anda, cukup klik ke dalamnya. Sekarang di sisi kanan kita bisa melihat beberapa opsi berbeda telah muncul. Mari kita mulai dengan mengganti media sampul kita. Untuk mengganti gambar ini, cukup klik pada gambar tersebut saat sedang disorot dengan warna biru. Untuk mengganti gambar ini, gulir sedikit ke bawah pada halaman dan klik ganti gambar. Di sini Anda dapat melihat bahwa GoDaddy menyediakan beberapa gambar stok yang berbeda untuk Anda. Jika Anda ingin menambahkan gambar custom sendiri, klik tambah gambar. Sekarang saya bisa memilih gambar header untuk situs web fotografi saya. Saya akan mengunggahnya dengan mengklik 2 kali pada gambar tersebut. Gambar saya sekarang akan diunggah ke situs web saya. Setelah diunggah, gambar tersebut akan otomatis terpilih dengan tanda centang biru. Kemudian saya bisa menuju ke bagian kanan bawah dan klik sisipkan. Sekarang, kembali ke situs web saya, gambar header saya telah berubah. Kembali di sisi kanan, Anda dapat memilih bagaimana Anda ingin menyesuaikan gambar ini ke dalam header situs web Anda. Anda dapat memilih untuk mengubahnya menjadi hitam putih dan menambahkan deskripsi gambar. Menambahkan deskripsi gambar yang tepat dapat membantu hasil pencarian SEO Anda. Dan jika gambar ini tidak berhasil dimuat untuk pengunjung di situs web Anda, teks pada deskripsi gambar Anda akan muncul sebagai gantinya.
Setelah Anda selesai di sini, arahkan ke bagian atas dan klik selesai. Dengan header kita yang masih dipilih di sisi kanan, kita bisa mengubah beberapa opsi lainnya. Kita bisa mengubah warna latar belakang. Kita bisa mengubah perataan header situs web kita. Kita bisa memilih untuk menambahkan banner promosi ke situs web kita. Anda dapat melakukannya dengan kemudian mengklik banner promosi dan kemudian klik tampilkan promosi. Anda juga bersiap promosi tersebut muncul di panel pratinjau. Setelah Anda selesai dengan ini, klik selesai. Selanjutnya, kita bisa memilih untuk mengubah teks judul dan paragraf pada header kita. Saya akan mengubah judul saya menjadi Pursa Sesi Studio Anda hari ini. Lalu saya akan mengubah teks paragraf saya menjadi menerima klien baru. Terakhir, Anda juga bisa memilih untuk menambahkan nomor telepon Anda ke header. Setelah Anda selesai menyesuaikan header Anda, kembali ke bagian atas dan klik selesai. Sekarang kita telah sepenuhnya menyesuaikan header situs web kita. Sekarang mari kita pelajari tentang bagian terpenting dalam membangun situs web GoDaddy Anda. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian. Situs web GoDaddy Anda terdiri dari beberapa bagian. Sebagai contoh, header Anda adalah sebuah bagian. Jika saya menggulir sedikit ke bawah di situs web saya, bagian tentang saya adalah sebuah bagian. Jika saya terus menggulir ke bawah, galeri gambar saya juga merupakan sebuah bagian, begitu juga dengan setiap bagian lain dari situs web saya. Untuk mengidentifikasi sebuah bagian, cukup arahkan mouse Anda ke bagian tersebut, dan ketika Anda melihat garis biru muncul di sekelilingnya, itulah cara Anda mengetahui di mana bagian tersebut dimulai dan berakhir. Jika saya menggulir kembali ke atas di situs web saya dan menemukan bagian tentang saya, kita akan melihat beberapa opsi berbeda muncul di sisi kanan saat bagian tersebut disorot. Mulai dari sisi paling kanan, kita melihat 3 titik horizontal. Jika saya mengkliknya, dan saya dapat menduplikasi atau menghapus bagian tersebut. Selanjutnya, saya melihat sebuah roda warna. Jika saya mengklik roda warna ini, saya dapat mengubah warna dari jenis konten tertentu di dalam bagian saya. Saya akan mengklik warna baru untuk melihat apa yang terjadi. Sekarang saya telah mengubah warna bagian ini menjadi ungu tua yang bagus. Jika saya ingin memilih warna khusus, saya juga bisa melakukannya. Saya akan turun scroll warna yang baru saja saya gunakan dan memilih hijau yang bagus ini. Sekarang friends, kembali ke sisi kanan, kita melihat ikon lain di sebelah kiri roda warna. Jika kita mengklik ini, kita dapat mengubah tata letak bagian kita di sisi kanan. Setiap bagian memiliki beberapa tata letak yang memungkinkan Anda benar-benar menyesuaikan dan mengubah situs web Anda agar sesuai dengan kebutuhan merek dan bisnis Anda. Sekarang, jika Anda ingin memindahkan sebuah bagian di situs web Anda lebih dekat ke atas atau bawah, Anda bisa mengatur ulang urutan bagian hanya dengan mengklik panah atas dan bawah. Misalnya, jika saya mengklik panah atas, Anda akan melihat bagian saya berpindah lebih dekat ke bagian atas situs web saya, dekat dengan header. Lalu jika saya mengklik panah bawah, bagian itu akan kembali turun ke posisi semula. Sekarang, bagaimana jika Anda ingin menambahkan bagian baru ke situs web Anda? Untuk melakukannya sangat mudah. Arahin mouse Anda antara 2 bagian dan klik tombol biru, tambahkan bagian. Kita akan mulai dengan mengklik ini. Sekarang kita lihat di sisi kanan ada banyak bagian berbeda yang bisa kita tambahkan ke situs web kita. Jika Anda membuat situs web untuk restoran, mereka memiliki bagian khusus untuk itu. Jika Anda membuat situs web real estate, juga ada kategori lain yang beragam. Menambahkan bagian ke situs web Anda adalah cara yang bagus untuk menyesuaikannya dan membuatnya terasa lebih personal untuk merek Anda. Kita akan melihat cara menambahkan bagian baru ke situs web kita nanti di tutorial ini, tapi ada baiknya untuk mengetahui caranya sekarang. Untuk menutup ini, saya akan klik tanda X di sisi kanan. Selanjutnya, mari kita gulir ke bawah ke bagian galeri gambar kita. Saya ingin mengatur galeri gambar ini dengan gambar-gambar custom milik saya sendiri. Untuk memulai, saya akan klik pada bagian ini. Seperti yang Anda lihat di sisi kanan, ada opsi untuk tata letak, latar belakang, judul, dan gambar galeri. Di bagian paling bawah, saya bisa memilih untuk menghapus semua gambar. Saya akan klik ini lalu klik hapus semua di tengah layar. Sekarang saya memiliki galeri gambar yang kosong. Untuk menambahkan gambar saya sendiri ke galeri gambar, saya akan kembali ke sisi kanan dan klik ikon plus. Kemudian saya akan klik tambahkan gambar. Saya akan memilih semua foto yang ingin saya tambahkan ke galeri gambar saya sekaligus. Lalu saya akan klik buka untuk mengunggah semua gambar ini. Ke-6 gambar saya sekarang akan diunggah ke situs web saya. Dengan semua gambar saya yang sudah dipilih, saya akan pergi ke kanan bawah dan klik tambahkan ke galeri foto.
Seperti yang Anda lihat, semua gambar saya sekarang sudah muncul di situs web saya. Sejauh ini menurut saya galeri gambar ini sudah terlihat bagus, tapi saya ingin menyesuaikan tata letaknya. Untuk melakukannya, saya bisa klik tombol tata letak di kanan atas, atau saya juga bisa memilih untuk mengubah tata letak di sisi kanan di sini. Saya mau akan klik di sini, dan saya rasa saya akan memilih tampilan slideshow gambar dengan thumbnail. Untuk mengubah tata letak, saya akan klik ini. Dan setelah selesai, saya akan klik selesai. Sekarang saya sudah mengatur dan mengunggah gambar custom saya sendiri ke galeri gambar saya. Sekarang mari kita scroll ke bawah dan mulai mengatur tautan media sosial kita. Dengan bagian saluran media sosial saya yang sudah disorot, saya akan klik ke dalamnya. Sekarang di sisi kanan kita bisa menambahkan nama pengguna untuk semua tautan media sosial kita yang berbeda. Saya akan memilih untuk menyesuaikan tautan YouTube saya dan saya akan menambahkan URL Medix Media di bagian akhirnya. Seperti yang bisa Anda lihat, di sisi kiri, ikon YouTube sudah muncul. Dan setelah saya selesai menyesuaikan saluran media sosial saya akan klik selesai. Sekarang, di bagian paling bawah situs web saya, ada formulir pendaftaran newsletter. Disinilah pengunjung situs web saya dapat memasukkan alamat email mereka untuk mendapatkan pembaruan dan kupon dari situs saya. Untuk mengaturnya, cukup klik pada bagian ini saat sedang disorot. Di sisi kanan, Anda dapat mengubah judul, deskripsi, pesan terima kasih, dan bahkan memberikan kode kupon untuk pendaftar baru. Selain itu, jika saya menggulir ke atas, saya bisa mengelola semua pelanggan newsletter saya langsung dari dashboard GoDaddy. Sekarang, kembali ke situs web saya, mari kita gulir sedikit ke atas ke bagian hubungi kami. Dengan bagian ini kembali disorot, saya akan mengkliknya. Di sini Anda dapat mengatur tombol chat WhatsApp, formulir kontak, jam operasional, judul, heading, deskripsi, nama bisnis, alamat, dan informasi lainnya. Untuk tutorial ini, saya akan menggulir ke atas dan ingin mengatur bagian formulir kontak. Untuk melakukannya, saya akan mengklik formulir kontak. Di sini Anda dapat mengelola kontak Anda. Dan jika Anda menggulir ke bawah, Anda dapat menambah dan mengedit berbagai kolom pada formulir kontak Anda. Saat ini kita memiliki opsi untuk nama, email, pesan, lampiran, dan kirim. Untuk menambahkan kolom baru pada formulir, klik tombol tambah berwarna biru. Tergantung pada sifat merek dan bisnis Anda dapat memilih untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail tentang pengunjung situs web Anda di sini. Saya sudah puas dengan pengaturan default pada formulir kontak saya, jadi saya akan klik selesai. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pengaturan situs web, mari kita gulir ke bagian paling atas situs web kita. Sebelum mengonfigurasi dan menerbitkan situs web kita, saya ingin menjelaskan bagaimana Anda bisa menjual produk atau layanan secara gratis di situs web GoDaddy Anda. Satu-satunya cara untuk mendapatkan akses ke fitur e-commerce premium GoDaddy adalah dengan meningkatkan ke paket berbayar. Namun ada cara untuk menjual produk dan layanan secara gratis sepenuhnya. Opsi pertama adalah dengan menambahkan sebuah bagian ke situs web Anda. Untuk melakukannya, sekali lagi, klik tambah bagian. Sekarang, di sisi kanan, klik pada bilah pencarian di bagian atas dan ketik PayPal. Di sini Anda dapat memilih untuk menambahkan sebuah bagian yang memungkinkan Anda menjual produk atau layanan menggunakan PayPal. Untuk menambahkan bagian tersebut ke situs web Anda, klik tombol tambah. Bagian itu sekarang akan ditambahkan ke situs web Anda. Sebagai contoh, saya bisa memilih untuk menjual cetakan foto di situs web saya. Saya akan mengubah nama barang di sisi kanan menjadi cetak foto 5x7. Saya bisa mengubah harga dari 20 wows menjadi 40. Saya akan menyertakan pengiriman gratis untuk barang saya, jadi saya akan memilih $0. Saya bisa memilih untuk mengubah deskripsi produk saya, dan saya bisa mengganti gambar produk dengan mengklik gambar produk di bagian bawah. Setelah Anda selesai mengatur gambar Anda, kembali ke sisi kanan dan klik selesai. Sekarang kita bisa menjual produk atau layanan langsung dari situs web kita secara gratis. Ada metode alternatif lain untuk menjual produk atau layanan di situs web GoDaddy gratis. Anda bisa melakukannya dengan mengubah tombol ajakan bertindak Anda. Untuk mulai mengaturnya, klik tombol ajakan bertindak Anda, lalu klik tombol yang ingin Anda sesuaikan. Di sini Anda bisa memilih aksi dari tombol ajakan bertindak Anda. Saat ini, tautannya hanya berada di bagian atas beranda kami, tetapi Anda akan melihat opsi ini di bagian bawah yang disebut terima pembayaran. Jika Anda mengklik ini, Anda dapat membuat tautan berbayar. Mari kita klik ini. Di sini Anda dapat mengonfigurasi tautan pembayaran yang memungkinkan Anda menjual produk atau layanan yang disesuaikan. Tautan berbayar merupakan pilihan yang bagus untuk mengakomodasi berbagai jenis pembelian.
Untuk saat ini, saya akan memilih untuk menutup jendela ini dengan mengklik X di kanan atas. Setelah itu, mari navigasikan ke kanan atas dan klik pengaturan. Mari kita mulai dengan memeriksa domain saya. Seperti yang Anda lihat, situs web kami disebut photosbycaleb.godaddysites.com. Jika Anda menggunakan paket gratis, situs web Anda akan selalu diakhiri dengan godaddysites.com. Jika Anda ingin menghubungkan domain khusus, Anda harus meningkatkan ke paket berbayar. Lebih jauh ke bawah daftar, kita bisa memilih untuk menyesuaikan informasi dasar kita, tautan media sosial, favicon, pengaturan SEO Google, dan riwayat situs kita. Penting juga untuk dicatat bahwa informasi analitik dan pelacakan Anda juga ditemukan di layar ini. Namun karena ini adalah tutorial untuk pemula, kita tidak akan membahas itu hari ini. Yang akan kita atur adalah favicon kita. Mari kita klik bagian ini. Jika video menggunakan browser saya dari tampilan layar penuh dan saya melihat tab saya di kiri atas, Anda bisa melihat ikon kecil di sini. Ini adalah favicon Anda. Ketika seorang pengunjung web berada di situs Anda, tab mereka akan memiliki ikon kecil di sini. Jika Anda ingin mengunggah favicon khusus ke situs web Anda, cukup klik tombol unggah. Saya akan mencari gambar favicon saya di sini dan klik 2 kali untuk mengunggahnya. Kemudian akan muncul di sini di sisi kanan dan saya bisa klik selesai untuk menutupnya. Situs web saya sekarang sudah lengkap dan saya siap untuk mempublikasikannya. Untuk melakukannya, saya bisa klik publikasikan di sini di sisi kanan, atau saya bisa klik publikasikan di bagian atas. Situs web gratis Anda sekarang akan dipublikasikan dan online. Situs kita sekarang sudah dipublikasikan. Untuk melihat situsnya, mari kita klik lihat situs. Sekarang kita bisa menjelajahi situs web GoDaddy gratis yang telah kita buat sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang video ini, pastikan untuk meninggalkan komentar di bawah. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.